Untuk sentences with reduced clauses, kalimat-kalimat berikut nanti kita akan membahas tentang kalimat yang mengandung reduced clause. Klausanya ada beberapa part yang dihilangkan. It is possible in English for a clause to appear in a complete form or in a reduced form. Jadi klausa di bahasa Inggris bisa jadi dalam bentuk yang lengkap atau dalam bentuk yang telah dikurangi, direduksi. Contoh kalimatnya, my friend should be on a train which is arriving at the station now. Ini kan klausa pertama, my friend should be. Subjeknya adalah my friend, verbnya adalah should be. Terus which adalah konektornya sekaligus subjek juga, is arriving adalah verb, adalah klausa kedua, which is arriving. Nah, complete-nya semua ini ada ya, ada konektor, ada to be-nya. Nah, bentuk reduced-nya itu kita menghilangkan konektor dan to be-nya, which is. Jadinya, my friend should be on a train arriving at the station now. Kalimat kedua, although it was not really difficult, the exam took a lot of time. Nah, konektornya adalah although, subjeknya adalah it, verbnya adalah was. Klausa pertama sudah, klausa kedua the exam dan verbnya to. Nah, di kalimat kedua ini reduced formnya kita menghilangkan it was, subjeknya dan verbnya. Jadi yang kita sisakan adalah konektor dan sisa-sisa klausa pertama dan klausa kedua lengkap. The first sentence shows an adjective clause in a complete form. Adjective clause ya, karena di sini menjelaskan the train yang bagaimana, the train yang sedang tiba di stasiun sekarang. Okay. Arriving at the station now. Nah, the second sentence shows an adverb clause. Jadi yang di awal adalah adjective clause yang berfungsi menjelaskan noun the train, sedangkan yang kedua adalah adverb, kata keterangan in its complete form. Although it was not really difficult, and its reduced formnya adalah although not really difficult. The two types of clauses that can reduce in English are adjective clauses and adverb clause. Dua tipe dari klausa yang dapat direduksi di dalam bahasa Inggris adalah adjective clause dan adverb clause ya. Noun clause tidak termasuk. Nah, it is important to become familiar with these reduced clauses because they appear frequently on a TOEFL test. Nah, kita disarankan untuk familiar dengan pengurangan atau reduksi klausa-klausa ini karena sering sekali muncul di TOEFL test. Nah, skill 13 kita membahas terlebih dahulu tentang adjective clause. Skill selanjutnya akan membahas adverb clause-nya. Nah, skill 13, adjective clauses can appear in reduced forms. Adjective klausa adjektif atau klausa kata sifat itu boleh muncul di bentuk pengurangannya ya. In the reduced form, bentuk pengurangannya, bentuk reduksinya, adjective clause connector dan be-nya harus dihilangkan ya. Directly follow itu harus hilang. Jadi konektornya hilang, terus be verbnya juga hilang. Oke, nah kita lihat the woman who is waving to us is the tour guide. Nah, yang hilang adalah konektornya dan be verbnya. Be-nya yaitu misal is, are, terus selain itu ada was dan were. Nah, di sini ada is, was, hilang. Nah, konektornya who, which, dan that. Ini semua adjektif ya, karena yang dimiringkan adjektif yang menjelaskan the woman who is waving to us is the tour guide. Wanita yang melambai ke kita adalah tour guide. Kalimat kedua, the letter which was written last week arrived today. Surat yang ditulis pekan lalu tiba hari ini, dan seterusnya. Each of these sentences may be used in a complete form. Nah, setiap kalimat ini bisa jadi ditulis dalam bentuk complete-nya atau bisa juga dari bentuk reduced form-nya. In the reduced form of the connectors who, which, and that is omitted along with the be verb. Jadi yang dihilangkan adalah konektor dan be-nya. Nah, bagaimana jika no be verb, tidak ada verb be?
di adjective clause tersebut. Nah, masih bisa, still possible to have a reduced form. When there is no be verb in adjective clause, ketika tidak ada be verb di clause adjective, connector is omitted. Konektornya tetap boleh dihilangkan dan the verb is changed into the ing form. Verbnya diubah menjadi ing. Seperti kalimat berikut, I don't understand the article which appears in today's paper. Nah, itu pertama lengkap boleh. Kita lingkari, which adalah konektornya, verbnya yang bertindak juga sebagai subjek. Verbnya adalah appears, noun yang dijelaskan adalah artikel, ya. Artinya, I don't understand, saya tidak mengerti artikel. Artikel yang bagaimana? Artikel yang muncul di paper hari ini. Surat hari ini, surat kabar, ya. Nah, cara mereduce-nya kita menghilangkan konektornya which dan appears yang verb diganti menjadi verb ing appearing. It should be noted that not all adjective clauses can appear in reduced form. Nah, perlu juga jadi catatan bahwa adjective clause tidak semua dapat muncul dalam bentuk reduced form. An adjective clause can appear in reduced form only if the adjective clause connector is followed directly by a verb. Nah, adjective clause ini dapat muncul dalam bentuk reduksinya jika adjective clause connector setelah konektor itu harus persis diikuti oleh kata kerja. Kalau bukan kata kerja berarti kita tidak boleh mereduksinya. Nah, contoh kalimatnya, the woman that I just met is the tour guide. That ini adalah konektor, terus ada subjek dan ada verb just met. Nah, reduced formnya ini that I just met adalah klausa adjektif yang menjelaskan the woman. The woman that I just met is the tour guide. Perempuan yang baru saja saya temui adalah tour guide. Tidak boleh direduksi karena setelah konektor bukan verb yang muncul, tapi subjek, makanya tidak boleh direduksi. Oke, lanjut yang kedua, yang boleh direduksi itu kalau that-nya sebagai subjek juga. Kalimat kedua, the letter which you sent me arrived yesterday. Which adalah konektornya, subjeknya you sent, verbnya ini adalah adjective clause-nya. The letter setelah which, kita perhatikan setelah which bukan verb ya, tapi subjek, makanya tidak boleh direduksi. Boleh direduksi jika setelah which langsung verb. Jadi tergantung juga kalimatnya, tidak semua. Makanya di sini dikatakan tidak semua adjective clause dapat direduksi, dapat muncul dalam bentuk reduksi. In these two examples, blah 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 blah. A final point to note is that some adjective clauses are set off from the rest of the sentence with commas, and these adjective clauses can also be reduced. Oh iya, tadi saya ingin menekankan terlebih dahulu, because adjective clause connectors are not directly followed by the subject. Nanti berarti disimpulkan. Oke, lanjut. A final point. Di sini disediakan dua contoh kembali. A final point to note is that some adjective clauses are set off from the rest of the sentence with comma. Beberapa adjective clause itu disusun menggunakan koma. Adjective clause-nya boleh juga dikurangi atau direduksi. Kita lihat when adjective clause is set off with commas, adjective clause-nya disusun menggunakan koma, reduced adjective clause can appear at the front of the sentence. Adjective clause-nya bisa muncul di depan kalimat. Contoh, the White House, which is located in Washington, is the home of the president. White House yang berlokasi di Washington, adalah rumah dari presiden. Nah, which is located in Washington adalah adjective clause karena menjelaskan White House. Which ini adalah konektornya, terus langsung diikuti oleh verb. Ya, jadi ini boleh direduksikan ya, karena setelah konektor langsung verb yang tidak boleh direduksi. Seperti penjelasan sebelumnya, kalau setelah konektor adalah subjek. Nah, ini boleh dipakai semua. Contoh pertama, kalimat pertama 2, 3 boleh. Nah, tapi jika ingin direduksi,
seperti aturan yang sebelumnya, which-nya yang dihilangkan, konektor dan verb-nya, verb be yang dihilangkan, verb be, jadi is-nya dihilangkan. Jadilah located in Washington, ini setting by commas ya. Nah, kalimat ketiga boleh juga. Di sini kan dikatakan in addition, set off with commas, the reduced adjective clause can appear at the front. Reduced clause-nya boleh muncul di depan. Located in Washington, jadinya hanya ada satu koma, langsung menggabungkan subjek dan verb-nya. The White House is. Oke, begitu juga di kelompok kalimat kedua. The president who is now preparing to give a speech is meeting with his advisors. Subjeknya adalah the president, verbnya adalah is meeting, who adalah konektor sekaligus subjek untuk is now preparing. Nah, yang direduksi adalah who dan is, jadilah now preparing to give a speech. Nah, karena adjective clause-nya disetting by commas, makanya now preparing to give a speech boleh muncul di awal. Jadi setelah koma, langsung subjek dan verb, boleh pakai kalimat pertama, kedua, ataupun ketiga. The following example shows how reduced adjective clause could be tested. Nah, kita lihat ya, reduced adjective clause contohnya. Nah, kalimatnya terlalu panjang, tidak masalah. Kita identifikasi subjek dan verbnya serta semua yang bisa diidentifikasi. On preposition, several different television programs adalah satu paket, merupakan object of preposition dari on. Nah, subjeknya kita lihat setelah koma, the witness gave verb ya, gave conflicting accounts of what had happened. What connector had happened, verb, konektor what had happened ini noun clause yang berfungsi sebagai object of preposition dari of. Jadi aman. Nah, witness gave. Nah, kita butuh satu konektor. Kini kan sudah ada subject verb koma. Ini bisa jadi hasil reduksi. Hasil reduksi berarti ada satu konektor, satu subjek dan satu verb. Nah, bagaimana kita kalau memilih A? In this example, answer A is incorrect karena because there are two clause, ada dua clause jika kita memilih yang A. He appeared dan the witness gave. Okay. There's no connector. Tidak ada konektor. No connector. Jadi salah. Jawaban A salah. Jawaban kedua, who appeared. Apakah boleh? Answer B is incorrect because an adjective clause such as who appeared cannot appear at the beginning of a sentence. Nah, tidak boleh muncul. Ini memang hasil reduksi ya. Hasil reduksi tapi tidak boleh muncul. Hasil reduksi tidak boleh muncul di awal. Cannot appear at the beginning unless it reduced from incorrect. Karena bukan hasil reduksi. Kan reduksi itu harus menghilangkan konektornya. Who-nya masih ada, konektornya masih ada. Appeared kalau mau diganti harus jadi verb ing, jadi appearing. Sisanya appearing. Nah, C adalah bentuk reduksinya dan boleh diletakkan di depan. Is the correct answer because it is the reduced form of the clause who appeared. Nah, who-nya yang dihilangkan, appear diganti bentuk ing. Can appear at the front of the sentence. Answer D. Bagaimana jika kita memilih D? Appears on verb saja tanpa subjek. Merely verb in the present such as verb appears need a subject. Kan jadi tidak ada subjeknya dan tidak ada konektornya. Makanya D salah. Kita lihat chartnya reduce adjective clause. Jika adjective clause-nya mengandung be verb, makanya be-nya yang dihilangkan. Be-nya yang dihilangkan dan konektornya ini harus berfungsi sebagai subjek. Nah, yang bisa dihilangkan adalah who, which, than, that. Nah, bagaimana jika kalimatnya di adjective clause tidak ada be verb? Nah, jika tidak ada be verb, verb tersebut diubah menjadi berbentuk ing. Nah, beberapa yang menjadi catatan, to reduce an adjective clause, omit the adjective clause connector or subject and be verb. Nah, bagaimana untuk mengurangi adjective clause, mereduksi klausa adjektif yang dihilangkan adalah konektornya dan be verb. Nah, bagaimana jika tidak ada? If there is no be verb, omit the connector subject and change the main verb to the ing form. Seperti yang sebelumnya.
Jika tidak ada be verb, hilangkan konektornya tetap, tapi main verbnya diubah menjadi ing. Terus yang ketiga, only reduce an adjective clause if the connector is directly followed the verb. Nah, ini harus hati-hati. Yang boleh kita reduksi adalah jika setelah konektor persis diikuti oleh verb. Tapi kalau setelah konektor bukan verb yang mengikuti seperti contoh sebelumnya, makanya tidak boleh direduksi. Nah, setelah konektor subjek tidak boleh. Yang boleh direduksi jika setelah konektor adalah verb, appears, misalnya is, was, is. Terus yang terakhir, if an adjective clause is set off with commas, jika adjective clause-nya itu ada koma, mengandung koma, diatur menggunakan koma, maka reduced clause can be moved ya to the front of the sentence. Bentuk klausa yang hasil reduksi boleh kita majukan di depan. Jadinya appearing atau bentuk kata ketiga. Appearing bentuk ing atau bentuk kata ketiga, verb ketiganya yang di bagian depan. Terus koma, subject, verb. Oke, demikian penjelasan untuk skill job 13.